Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada lanjutan pertemuan kita kali ini kita akan membahas masih tentang niat. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan terakhir di hadis awal ini, tentang apakah niat tersebut harus diperinci. Ya, maksudnya diperinci itu diperinci sesuai dengan ibadahnya. Contoh seperti ketika seseorang hendak mendirikan sholat wajib, sholat subuh atau sholat zuhur, apakah dia harus memperinci bahwasanya dia ingin melaksanakan sholat subuh sebanyak 2 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat dan tujuannya untuk Allah. Apakah harus seperti itu? Mari kita simak bagaimana yang dikatakan oleh mu'alif kitab ini, ya, Syekh Syihabuddin Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan wa fi ba'di dzalika ikhtilafun masyhurun bainal ulama. Dan di dalam permasalahan tadi, ta'yin niyah, memperinci niat tadi, terdapat perbedaan para ulama. Ya, kita bisa melihat di sini berarti ada yang membolehkan memperinci niat tersebut, namun memperincinya apakah seperti yang saya sebutkan tadi, benar-benar dirinci jumlah rakaatnya, berdirinya sebagai makmum, menghadap kiblat, kemudian dikatakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minhum man la yujibu ta'yinun niyyah li salatil mafruḍah. Ya. Sebagian dari kalangan ulama yang beda pendapat tadi, ada yang mewajibkan untuk memperinci, mentakyin niat tersebut, ya, terutama dalam sholat al-mafruḍah, sholat 5 waktu yang wajib. Bal yakfi indahu ay yanwiya fardhal waqti wa in lam yastahdir tasmiyatuhu fil hal. Ya. Tapi beliau mengatakan, ya, cukup hanya untuk menghadirkan jenis sholatnya, hanya sampai ini untuk sholat zuhur atau sholat asar, ya, tanpa yang lainnya. Dan riwayat ini berasal dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi untuk pemperincian niat tersebut tidak perlu dirinci sampai ke dalam seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, jumlah rakaatnya, kemudian berdirinya sebagai makmum, kemudian menghadap kiblat. Ya. Jika seseorang tadi memang sudah berdiri untuk sholat tertentu, maka dia sudah berkeinginan untuk melaksanakan sholat tersebut. Apalagi dia sebagai makmum, maka dia akan mengikuti imam. Ya, maka dia akan mengikuti imam. Ya. Kemudian diberikan contoh yang lain seperti ibadah puasa Ramadan. Apakah perlu ditakyin niat ketika memasuki Ramadan, kemudian diperjelas lagi niat tersebut, bahwasanya bahwasanya besok saya akan berpuasa Ramadan, tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga tidak diperlukan, karena kan para ulama menjelaskan, karena ketika seseorang berada di bulan Ramadan, dia hanya melakukan ibadah puasa Ramadan dan niatnya pun sudah niat puasa saja. Di situ dia sudah masuk ke dalam pelaksanaan niat untuk melakukan ibadah puasa wajib, yaitu ibadah Ramadan, tanpa harus ditakyin atau diperinci. Ini pembahasan yang pertama pada bagian ini. Nah, kemudian yang kedua, apakah niat tersebut harus dilafazkan atau perlu dikeraskan? Ya, karena seperti yang kita bahas di sebelumnya, bahwasanya an-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu muaranya ada di dalam hati. Kemudian para ulama juga menjelaskan, ketika disebutkan niat tadi, al-qasdu dan iradah, dia bukan seperti lafaz. Ya, tidak perlu dikeraskan. Tidak perlu dikeraskan. Maksudnya dikeraskan itu atau dilafazkan seperti orang berbicara. Ya, seperti orang berbicara. Atau niatnya dimunculkan di lisannya. Ya, kita simak apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa.
Beliau rahimahullah mengatakan al-jahru bil lafzin niyah laisa masyru'an. Ya, mengeraskan lafaz niat itu tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Laisa masyru'an inda ahadin min ulama'il muslimin. Ya, tidak disyariatkan. Bahkan tidak ada juga dari satu pun dari karangan para ulama kaum muslimin yang menjelaskan hal tersebut. Wala fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala fa'alahu ahadun min khulafaihi wa ashabihi wa salafil ummah wa a'immatiha, bahkan juga tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, khulafaur rasyidin, ulama-ulama terdahulu. Bahkan imam-imam mazhab juga tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan ketika berniat mengeraskan suaranya atau niat tersebut dilafazkan, ya. Karena tadi balik lagi ke pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya niat itu tempatnya adalah di dalam hati, mahaluha al-qalbu. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasanya niat yang katakan tadi al-qasdu dan iradah tadi tempatnya di hati, dan dia tidak perlu dijaharkan, tidak perlu dikeraskan, dan tidak perlu diberi lafaz. Ya. Sebagaimana kita berkeinginan untuk beribadah, kita bertujuan untuk beribadah, karena tempatnya ada di dalam hati. Kemudian tambahan dari beliau, ya, ketika menjelaskan masalah niat ini, walakin ba'dul mutaakhirin min atba'il a'imma za'ama anna lafza bin niyyah wajibun wa lam yaqul innal jahra biha wajib. Wa ma hadza fa hadzal qaul khata'. Dari kalangan para ulama, ya, yang berada di akhir zaman, yang mengikuti para a'immah yang berada di zaman dahulu, ada yang mengatakan bahwasanya melafazkan niat tersebut menjadi sebuah kewajiban, meskipun mereka tidak mengatakan menjaharkannya sebagai sebuah yang wajib, tapi memberinya lafaz pada niat tersebut. Dan mereka tidak mengatakan bahwasanya niat itu harus dikeraskan atau dijaharkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ini adalah perkataan yang salah, karena menyelisihi para pendapat salaful ummah yang terdahulu. Nah, makanya di sini kita sudah memperjelas dari bagian dari niat tersebut. Maka kaum muslimin, teman-teman rahimahullah ta'ala, yang semoga dirahmati Allah, hendaknya kita mengetahui bahwasanya niat tersebut sangat penting dalam beribadah, dan jangan sampai kita salah dalam berniat. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk terus beribadah dan melaksanakan amal-amal saleh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.